Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vita Mafira Kaunang dengan NIM 532423053 jurusan Teknik Informatika, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas D. Baiklah, di video kali ini saya akan membawakan 6 poin pembahasan mengenai peranan psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas pada poin pertama, psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Secara lebih rinci, psikologi melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ini mencakup eksplorasi tentang bagaimana kita belajar, ingat, beradaptasi dengan lingkungan, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya di poin yang kedua ada pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses sistematis yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, perkembangan, dan pertumbuhan individu. Ini mencakup serangkai kegiatan yang disusun untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan pribadi, akademis, dan profesional mereka. Pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman di luar sekolah, interaksi sosial, dan proses pembelajaran sepanjang hayat. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok, dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik, yang mana yang menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya poin yang ketiga ada psikologi pendidikan. Psikologi ditinjau dari segi ilmu. Bahasa berasal dari dua kata Yunani, yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat ilmu jiwa. Dan karena istilah ilmu jiwa masih kurang jelas pengertiannya, maka psikologi masih diberikan definisi yang berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan arah, minat, dan aliran-aliran pada saat itu. Sehingga terkadang psikologi didefinisikan dalam hubungannya dengan disiplin ilmu biologi, sisiologi, atau bahkan dengan disiplin ilmu filsafat. Nah, selanjutnya ada kajian psikologi pendidikan. Yang pertama ada kajian biologis. Kajian biologis menghasilkan perkembangan dalam penelitian belajar dan memori. Pendekatan biologis dimaksud untuk mempelajari manusia dan spesies lain dengan mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa di dalam otak dan sistem saraf. Pendekatan ini mencoba menentukan neurobiologis yang mendasar perilaku dan mental. Yang kedua ada kajian perilaku. Pendekatan perilaku tidak memutuskan perkembangan mental seseorang tanpa mempertimbangkan antara stimulus dan respon. Melalui stimulus dan respon tersebut, kajian perilaku dapat mengambil suatu kesimpulan yang objektif mengenai aktivitas mental seseorang. Selanjutnya ada kajian kognitif. Kajian kognitif merupakan reaksi terhadap behaviorisme. Penelitian kajian kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, hanya dengan mempelajari proses mental secara objektif, maka manusia dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, menggunakan analogi antara pikiran dan komputer. Informasi yang masuk diproses dengan berbagai cara, dipilih, dibandingkan, dan dikombinasikan dengan informasi yang lainnya. Dan kajian yang terakhir adalah kajian psikoanalitik. Konsep psikoanalitik tentang perilaku manusia dikembangkan oleh Sigmund Freud. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar. Dengan proses bawah sadar, Freud meyakinkan bahwa ada rasa takut dan keinginan yang tidak disadari dalam diri seseorang yang sangat mempengaruhi perilakunya.
Nah, selanjutnya, belajar. Belajar adalah sebuah evolusi yang melibatkan berbagai pihak. Belajar bukan hanya tugas guru. Murid dan guru harus sama-sama belajar. Agar evolusi yang diharapkan berubah ke arah yang lebih baik, murid belajar memahami dan mempraktikkan teori yang diberikan guru, sedangkan guru belajar tentang teori mengajar yang baik. Selain itu, guru harus memahami karakteristik murid dalam kelas masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Secara umum, pembelajaran merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara lengkap, pengertian pembelajaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Poin selanjutnya yaitu peranan teori dalam pembelajaran dan pengajaran. Teori yang pertama adalah teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan mental yang bertujuan. Yang pertama, memisahkan kenyataan yang sebenarnya dengan fantasi. Yang kedua, menjelajah kenyataan dan menemukan hukum-hukumnya. Yang ketiga, memilih kenyataan-kenyataan yang berguna bagi kehidupan. Dan yang keempat, menentukan kenyataan yang sesungguhnya di balik suatu yang nampak. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi dari Robert Getne. Menurut teori Getne, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia atau human capabilities yang terdiri atas 1. Informasi verbal, 2. Kecakapan intelektual, 3. Strategi kognitif, 4. Sikap, dan 5. Kecakapan motorik. Dan yang terakhir ada teori pembelajaran sosial kognitif dari Albert Bandura. Teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini disebut juga teori pembelajaran sosial kognitif dan disebut pula sebagai teori pembelajaran melalui peniruan. Teori Bandura didasarkan pada 3 asumsi, yaitu pertama, bahwa individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku orang lain, yang disebut pula sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Kedua, terdapat hubungan dengan berkaitan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi yang terkait antara 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, faktor-faktor pribadi. Ketiga ialah bahwa hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Poin selanjutnya ada manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik. Para ahli psikologis berpendapat bahwa 2 anak kembar tidak akan memiliki respon atau tingkah laku yang sama persis terhadap proses belajar. Keduanya mungkin berbeda dalam pembawaan diri, kematangan, cara berpikir, intelijensi maupun keterampilan motoriknya. Para guru perlu memahami pengetahuan tentang psikologi, pengetahuan selama melakukan aktivitas belajar mengajarnya. Pengetahuan mengenai psikologi pendidikan bagi guru berperan penting dalam mengajar. Psikologi pendidikan berhubung dengan metode kegiatan pembelajaran. Poin yang terakhir, manfaat dalam psikologi pendidikan. Proses perkembangan siswa, cara belajar siswa, cara menghubungkan antara mengajar dengan belajar, dan pengambilan keputusan. Baiklah, mungkin itu saja dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.